Hai semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Dilihat dari area vertikal atau sumbu Y dan ke horizontalnya, dia memiliki dua aturan. Ketika dia di sumbu Y, dia menurut dengan aturan GLBB, dan ketika di sumbu X, maka dia sesuai dengan aturan GLB. Kita permisalkan, pada parabola ini kita misalkan kita melempar sebuah bola dari awal sini, kita lemparkan ke depan sampai jatuh di sini. Nah, ketika dia dilempar dari sini, maka kita memiliki 5 titik, titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E ketika dia jatuh ke bawah. Titik A ini, titik awal dia melempar di titik B, atau seperempat dari dia melempar. Titik C ini adalah titik puncak ketika dia melempar titik paling atas, dan kemudian titik D, titik E ini sama dengan titik B, tapi dia jatuh ke bawah. Nah, kemudian kita cari rumus untuk titik A. Di titik A ini, kita mencari kecepatan, yaitu di antara kecepatan awal di sumbu X dan kecepatan awal di sumbu Y. Nah, kalau di sini kita mengetahui sudutnya, kita bisa mengetahuinya dengan cara menggunakan rumus trigonometri. Nah, di rumus trigonometri ini, sini sudutnya, ya ini sini. Ketika dia di sumbu X, kita ingin tahu nih kecepatan awal sumbu X itu berapa. Nah, kita lihat dari trigonometrinya. Kecepatan awal sumbu X kan di sini, berarti di sini nih sampingnya ya, samping miring. Nah, ketika dia samping miring, maka kita dapat menggunakan sudut yaitu cos. Berarti fx di cos theta sama dengan f0x per f0. Nah, f0 nya ini yang mana? F0 di sini, f0. Cepat awal di sini. F0x ini f0y. Kemudian kita turunkan f0x sama dengan f0 kali cos theta. Yang kedua, kita ingin mengetahui pada kecepatan awal dari sumbu di sumbu y ya, sesuai dengan rumus GLBB. Kecepatan awal di sumbu y ini kita masukkan sama seperti yang sumbu x tadi. Kita lihat dari sudutnya, rumus trigonometri ya. Nah, kecepatan awal sumbu y ini di sini. Berarti dilihatnya, berarti garisnya dia itu depan miring. Depan miring itu berarti dia menggunakan sin. Berarti sin theta sama dengan f0y per f0. Nah, f0y sama dengan f0 dikali sin theta. Nah, kita sudah dapat nih dari rumus keduanya, yaitu untuk kecepatan awal di sumbu y dan kecepatan awal di sumbu x. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari titik B ini ya, di sini. B. Titik B ini kita lihat dari sumbu x dan sumbu y-nya. Di titik B ini kita mengetahui bahwa fx sama dengan f0x. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan f0 cos theta. Nah, ini dari mana? Ini yang dari sini tadi. Nah, yang ini ya. Nah, yang pertama, kita akan mencari di sumbu x ini. Sumbu x ini tadi, dia fokusnya pada sesuai rumus dari aturan GLB. Nah, ini. Berarti kita masukkan x sama dengan fx dikali t. Kita masukkan di sini, x sama dengan fx dikali t. Kemudian kita turunkan x sama dengan fx berapa? Nah, kita masukkan ini tadi. Berarti f0 kali cos theta kali dengan t atau waktu. Nah, kemudian yang kedua, kita mencari di sumbu y yang ini. Sumbu yang ini kita bisa menggunakan rumus yaitu yang awal. Fy sama dengan f0y plus minus g kali t. Kita masukkan fy sama dengan f0y plus minus g t. G ini apa? G ini gravitasi. Nah, ketika dia di GLBB yang awal itu kan dia pakainya percepatannya. Di sini dia A dan A. Nah, tapi kalau dia di sini kita pakainya G karena kita mencari tahu tekanan gravitasinya itu berapa di sini, tarikannya atau kekuatan gravitasinya. Makanya kita tidak menggunakan percepatan, tapi kita ganti dengan gravitasi. Kita lanjutkan. Kita tinggal masukkan ya, berarti Fy sama dengan, F0 nya tadi berapa? Kita lihat di sini. F0 nya sama dengan F0 dikali sin theta. Masukkan F0 sin theta. Nah, di sini dia pakainya min. Kenapa kok min? Karena bolanya ini tadi naik dari sini ke sini, jadi dia min. Gravitasinya itu ada pengurangan gravitasi. Tapi ketika dia turun, maka nilai gravitasinya akan menaik, jadi dia plus. Jadi F0y sin theta min gt. Nah, sudah kita dapatkan. Kemudian yang kedua, kita akan mencari dari h. Kita lihat di sini rumus h-nya. H sama dengan F0y dikali t plus minus gt kuadrat. Sama ya, seperti yang tadi, tinggal kita turunkan. H sama dengan F0 sin theta dikali t min, karena dia tadi naik, jadi minnya min g t kuadrat. Nah, ini di titik D kita mengetahui ini 1, 2, dan 3. Kemudian kita mencari di titik C. Nah, titik C yang ini, titik puncak.
kita mengetahui bahwa di titik C ini, jadi Fy-nya itu sama dengan 0 karena dia berada di puncak. Ketika benda itu berada di puncak, maka dia akan berhenti sebentar sebelum dia jatuh kembali. Maka kecepatan awal di sini itu adalah 0. Kita mengetahui tadi di sini titik C, Fy sama dengan 0. Dan kita juga mengetahui bahwa Fx sama dengan F0 cos theta. Kemudian kita masukkan nih dari rumus yang ini. Fy ini ya, kita masukkan. Langsung saja kita tulis Fy-nya kan nilainya 0 di 0 sama dengan F0 sin theta kali G T. Nah, yang ini. Kita masukkan saja yang ini. Karena kita G-nya mengetahui 0, jadi kita langsung tulis di sini. Kemudian kita cari GT-nya, kita turunkan. GT ini. GT sama dengan F0 sin theta. Nah, T sama dengan T-nya berapa? Karena di sini kita berarti waktu ya. Kita cari waktu. Ketika dia berhenti itu waktunya berarti berapa? Kita cari ini. T sama dengan F0 sin theta per G atau gravitasi. Nah, jadi ini kita mengetahui dari waktunya. Kemudian kita lanjutkan nih untuk mencari di titik D. Titik D ya. Titik D tadi yang mana ya? Ini. Nah, ini nih sama nih. Posisinya sama kayak di titik B. Jadi rumusnya itu sama. Bedanya dia kan kalau titik B ini bedanya itu naik, kalau sementara di titik D ini bedanya turun. Nah, jadi rumus di titik ini sama dengan titik B. Sama dengan titik B. Hanya saja nilai yang awalnya negatif, nilai B ini kan negatif. Dia diganti positif. Karena nilainya dia itu turun. Jadi yang semuanya ini yang negatif diganti dengan positif. Nah, yang dari yang ini kan negatif nih. Jadi dia kalau titik D itu berarti positif. Nah, sama juga yang ini. Ketika dia negatif di titik B, ketika di titik D dia jadinya positif. Kemudian kita lanjutkan mencari di titik E. Titik E itu adalah titik ketika dia turun. Titik paling bawah. Jadi yang kita cari itu apa? Yang kita cari itu adalah T max-nya itu berapa atau waktu maksimal itu berapa? T itu sama dengan 2T pucuk. Nah, kenapa maksudnya itu 2T pucuk? Ya karena sama aja. Nah, ini kan kalau dibagi 2 ini, kita bagi 2 ya. Ini tuh sama aja kayak waktu ini kalau dikaliin 2 itu kan sama aja jadi 1. Karena dia bentuknya sama. Kita masukkan aja. T max sama dengan 2T tadi berapa? Ini T-nya gini kan. Tinggal kita kali 2 aja. Berarti kan 2 dalam kurung F0 kali sin theta. Wow, melebihi batas ya ini. Nggak apa-apa lah ya. Per G atau gravitasi kurung. Nah, T max sama dengan 2 F0 kali sin theta per G atau gravitasi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk rumus T max-nya. Karena dia sama tadi ya, makanya dia di sini. Oh ya, tadi dari simbol yang C ini tadi dia untuk melanjutkan H-nya tadi ketinggalan ya di rumus yang H ini. Dia belum diturunkan. Kita lanjutkan ya yang di sini tadi. Mohon maaf, kita lanjutkan di sini saja. Sini, nah biar baru dia tempatnya. Sini. Biar gak nganggur. Jadi kita lanjutkan. H sama dengan tadi sama dengan berapa? H kita lihat nih. Ya ini rumusnya ini H sama dengan F0Y kali T plus minus setengah GT kuadrat. Ya kan? H sama dengan F0Y kali T plus minus setengah GT kuadrat. Kita masukkan. Berarti H sama dengan F0 sin theta. Nah, T ini sudah kita ketahui keadaannya di sini. T sama dengan F0 sin theta per gravitasi. Kita masukkan. Ya. Berarti F0 sin theta per gravitasi. Gak muat ternyata. Plus minus ya. Nah, karena di sini tadi yang di titik C ini kan bolanya nih tepat berarti sini ya. Jadi yang di sini nih kita bisa min aja nilainya. Min, karena dia masih naik kan. Min setengah, ini setengah G, kan ini T kuadrat. T-nya ini kita masukkan lagi yang tadi. 0 kali sin theta per G kurung kuadrat. Nah, jadi H max ya sama aja. H max sama dengan F0 sin 2 theta per 2 G. Nah, kok bisa nilainya itu F0 sin 2 theta per 2 GT? Karena di dalam ilmu trigonometri, jika ada 2 sin theta dan cos, maka nilainya adalah sin 2 theta. 2 sin kali sin, 2 sin dan cos. Maka nilainya adalah F0 sin 2 theta.
Baiklah, di sini kita sudah mengetahui rumusnya. Rumus, kita sudah mengetahui T-nya, kita juga sudah mengetahui D-nya berapa, kita sudah mengetahui T. Nah ini T-nya itu berapa? Kan, kita sudah mengetahui semua titiknya. Berarti kita sudah mengetahui nih rumus dari gerak parabola. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat berjumpa kembali.